negara yang seburuk ini saja, kebudayaannya dan kehidupan sehari-harinya paling nyaman di seluruh dunia. Tidak ada di seluruh dunia orang bisa kumpul beribu-ribu orang sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, sampai besok malam juga tidak ada masalah toh. Ya toh. Dan saya di daerah-daerah itu nutup jalan besar, jalan Pantura ditutup, udah karu-karuan sampai jam berapapun tidak ada masalah. Terus saya suruh hidup di Singapura. Telung dino aku wis tak obong kabeh sih. Emoh. Ngerokok gak oleh. Golek bajigur gak ono. Golek sego pecel gak ono. Golek kanca guyon angel, wong kabeh betutut kabeh. Terus gaya apa urip kene? Demikian juga di Amerika, di Korea. Makanya nyuwun sewu Ustaz Somad, saya kan selalu diminta mengayomi anak-anak saya di Korea, di Taiwan, Makau, Hong Kong. Saya ke sana, syaratnya saya mau rutin ke sana sama Mbak Novia dan Kiai Kanjeng dengan syarat saya bukan ustadz. Syaratnya adalah saya bapakmu, Mbak Novia ibumu, saya datang. Maka kamu tidak boleh bertransaksi kepada saya. Kamu tidak usah repot-repot jemput saya akan datang sendiri, tenang aja. Tidak usah nyewain mobil, tempatnya seadanya yang kalian mampu. Itu. Nah, kenapa? Karena saya tidak tega sama orang Hong Kong. Saya tidak tega sama orang Korea. Saya tidak tega sama orang Taiwan. Mereka hidupnya penuh penderitaan. Mereka hidup di buku-buku Doro ditumpuk-tumpuk. Hidup di apartemen sempit 4x4 meter. Mereka tidak punya halaman rumah. Mereka tidak punya burung perkutut. Mereka tidak punya pagar. Mereka tidak punya tetangga. Karena mereka tidak kenal siapa di kiri kanannya. Mereka tidak punya yang semua kita punya di sini. Mereka tidak punya kenduri cinta. Mereka tidak punya solawatan. Mereka tidak punya campur sari. Mereka tidak punya dangdut. Mereka tidak punya sholat tahajud. Ya, mereka tidak punya apa-apa. Mereka menderita. Mereka cuma tahu satu hal, bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Karena selama bekerja, mereka hanya ingat pekerjaannya dan lupa siapa dirinya. Sehingga mereka tidak cemas selama bekerja. Begitu mereka selesai bekerja, Ardi, mereka baru ingat bahwa dia adalah dirinya. Sementara dia tidak kenal siapa dirinya. Loh, iki aku tah. Aku iki sapa sih, Re? Nah, mereka bertanya. Mereka tidak mengerti surga neraka. Mereka tidak punya Lauhil Mahfud. Mereka tidak punya Jibril, Mikael, Israfil. Mereka kesepian. Mereka tidak punya Jen Efrit. Mereka tidak punya Kiai Grengsing di Gunung Merapi. Mbah Jumadil Kubro yang mengurusi Wedhus Gembel. Mereka tidak punya siapa-siapa. Mereka kesepian. Mereka tidak tahu dari mana asalnya dan tidak mengerti akan kemana besok-besok setelah mati. Kasihan mereka. Kita santuni. Maka kita kirim TKW ke sana. Gitu. Mereka jadi bahagia. Dipertahankan anak-anak kita di sana itu oleh keluarga-keluarga, oleh perusahaan-perusahaan dan oleh pemerintah. Mereka takut kalau kehilangan kita. Karena dengan kita mereka denger-ngereng sholatullah, salamullah gitu. Iya, ketenangan nih. Jadi saya tuh tidak tega sama mereka. Bukan saya menyantuni TKW. Wong TKW kita itu karena pengalamannya menjadi manusia tangguh di sini, di sana mereka lebih tangguh dari juragannya. Sing nyentak-nyentak iku arek-arek. Malah buruwe sing nyentak-nyentak jeragane. Itu orang Indonesia. Jadi hidup itu tidak hitam putih. Kadang-kadang kalau engkau di penjara, kata Pak Abdullah tadi, penjara adalah singgasana bagi orang yang mencari kebenaran. Maka sebanyak mungkinlah Anda masuk penjara. Lah kan enggak bisa ngomong gitu kan? Jadi hidup itu enggak kayak gitu. Hidup itu begitu luasnya dan ulang-alik minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Minal masjidil aqsa ilal masjidil haram, terus ulang-alik. Seneng galau, terus menerus. Kan gitu, Mas. Jadi menurut saya setuju sama semua perbaikan yang Anda lakukan, tapi jangan sampai kita kehilangan kekayaan itu maksud saya.
Tidak ada di seluruh. Lah kalau kita nanti bikin negara dengan undang-undang yang sangat ketat, terus jam 10 bengi itu guyon gak oleh. Ya ta? Antum di Mesir itu kalau kedengaran, Mesir loh, gurung London loh, Kiai Kanjeng jam 9 pagi sudah keluar rumahnya ngerokok bareng guyon kok ditekani polisi. Coba guyon gak oleh kalau negara capopo. Goreng gereh gak oleh. Tetangga bau, telepon polisi. Ini negara capopo. Makanya kalau ngomong kebudayaan dan manusia dan rakyat itu tidak ada lain kecuali kita. Wah, wes. Coba di seluruh dunia mana ada forum yang di panggung semua merokok kayak gini? Ayo cari di belahan dunia yang manapun, dan semua datang dan semua tanpa batas. Tidak perlu ada perlindungan, tidak perlu ada keamanan, betul enggak? Tidak perlu dijaga siapa-siapa, karena kita adalah orang yang menjaga, bukan orang yang dijaga. Kan begitu? Kita semua adalah orang yang memelihara republik ini, bukan orang yang mengancam republik ini. Gitu loh. Bahkan kita jaga wis kono nyolong sak-ake sakarep. Itu bingung, saiki cek bingung iki. Aku bingung. Oke, teman sekalian ya. Jadi terakhir sekali saya lupa satu terminologi lagi. Jadi kalau yang Anda inginkan itu Toto Tentrem Kerto Raharjo, ya, itu Singapura sudah, ya, Amerika sudah, ya, Korea Selatan, Utara pun sudah, Utara pun lumayan, gitu kan, Cina sudah, gitu kan, Amerika Latin sudah. Tapi jangan lupa Hitler dulu juga lebih bagus daripada Kuba. Jangan lupa Fir'aun itu bertahan 1300 tahun itu dinastinya karena sudah Toto Tentrem Kerto Raharjo Gemah Ripah Loh Jinawi. Kalau cuman itu cita-cita kita, Hitler juga sudah mencapai, Fir'aun juga sudah mencapai. Tapi di dalam prinsip dari Allah itu semua dirumuskan dengan baldatun thayyibatun, titik. Itu cukup udah merumuskan semuanya tadi. Tapi Allah memberi dimensi berikutnya, itu Warabbun Ghafur. Silakan sejahtera, tapi ada nggak sesuatu yang aku marah? Tapi kalaupun ada, asal engkau tidak besar-besar benar kesalahanmu, aku masih menyiapkan ghafurku untukmu. Aku masih Warabbun Ghafur, aku. Jadi pedoman hidup kita sederhana. Malam sebelum tidur dihitung yang mana yang Rabbun Ghafur, yang mana yang tidak Rabbun Ghafur dari perbuatan saya sehari ini. Cuman itu dok, sederhana sekali. Gitu. Nah, Rabbun Ghafur ini tidak dipenuhi oleh seluruh dunia. Gitu loh. Kalau jadi mending mana sekarang? Kita tidak begitu sejahtera, tapi kita berjuang terus sampai Allah terharu sehingga pasti kita diampuni. Meskipun kita tetap miskin-miskin juga, tapi Allah mengampuni. Kita kaya raya, beres, bareng-bareng maling, makmur, Gemah Ripah Loh Jinawi, tapi Allah tidak mengampuni. Yang mana yang dipilih? Saya kembali ke idiom lama. Ada dua rumah, yang satu bertengkar terus sehingga ganggu orang se-RT lah. Piring dibanting, kaca disawati, teriak-teriak, orang semua nggak bisa tidur. Karena apa? Karena suaminya selingkuh. Maka mereka bertengkar tiap malam. Rumah sebelahnya tenang, ada musik yang mengalun, tentram. Toto Tentrem Kerto Raharjo. Kenapa? Karena suami maupun istri sama-sama selingkuh. Kon milih ndi? Kamu milih yang mana? Yang mana yang namanya Toto? Jadi kalau Toto Tentrem Kerto Raharjo itu, Doli juga Toto Tentrem Kerto Raharjo. Penuh kelembutan, penuh pelayanan, penuh harum-haruman, betul enggak? Penuh kasih sayang, penuh kenikmatan Toto Tentrem Kerto Raharjo.